warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru Alfiana Hidayatullah, Magister Sains, selaku guru biologis. Perkenalkan, nama saya Linsuan Sribarti. Saya kelas 11 MIA. Saya sekolah di MA NWD Ikamah. Halo teman-teman, salam kenal. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Check it out. Setiap waktu kita menghirup udara segar, kita masukkan udara lewat hidung, kemudian menghembuskannya kembali lewat hidung atau mulut. Kira-kira seperti apa ya proses udara masuk dan keluar dari tubuh kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Oke, let's go! Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan. Yang pertama ada rongga hidung, yang kedua ada rongga mulut, yang ketiga ada faring, yang keempat ada laring, yang kelima ada trakea, yang keenam ada bronkus, yang ketujuh ada bronchus, yang kedelapan ada alveolus, dan yang terakhir ada paru-paru. Teman, mari kita bahas struktur dan fungsinya satu-satu yuk. Yang pertama ada rongga hidung. Strukturnya yaitu pertama hidung. Hidung terletak pada bagian luar, terus kemudian ada tulang hidung, serabut saraf pembau, serabut saraf ke otak, ada silia saraf pembau, dan yang terakhir ada lendir. Pada dinding rongga hidung terdapat kelenjar yang mengekresikan lendir. Rongga hidung berfungsi menghangatkan udara, menambah kelembaban udara, dan mengangkat partikel debu yang berbahaya. Fungsi rambut hidung juga itu mencegah masuknya partikel besar ke dalam sistem pernapasan. Organ pernapasan yang kedua adalah faring atau disebut dengan TK. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring adalah persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernafasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring ini terdapat laring. Fungsi faring adalah sebagai tempat jalannya makanan dan udara. Selanjutnya, udara dari faring masuk ke laring. Berikutnya ada laring. Nama populer laring adalah jakun. Laring disusun oleh struktur tulang rawan. Laring memiliki dua lipatan ligamen yang disebut dengan pita suara. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju ke tenggorokan. Fungsi laring yaitu sebagai penghasil pita suara. Selanjutnya yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah jalur napas paling utama yang menuju ke paru-paru. Trakea berbentuk seperti pipa dan panjangnya kurang lebih 10 cm. Trakea berada di depan kerongkongan. Setelah mencapai toraks, trakea akan terbagi menjadi bronkus. Ada bronkus kanan dan ada bronkus kiri yang memasuki paru-paru masing-masing sisi dari paru-paru. Organ pernapasan kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus ini mirip dengan trakea. Bedanya, dinding bronkus ini lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus.
Berikutnya yang keenam yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan saluran udara yang di dalam paru-paru berbentuk menyerupai cabang ranting pohon. Bronkiolus adalah cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Bronkiolus ini tidak punya tulang rawan, tetapi punya silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Jadi, fungsinya yaitu menyaring udara ke bronkus, terus disaring ke paru-paru. Selanjutnya yang ketujuh yaitu alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Saluran udara berbentuk kantong kecil yang dikelilingi pembuluh darah dan berdinding tipis, lembab, dan juga mengandung 1 lapis sel epitel pipih. Dan organ pernapasan yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu ada paru-paru kiri dan ada paru-paru kanan, yang terbagi lagi menjadi 2 lobus. Paru-paru kiri memiliki 3 lobus dan paru-paru kanan memiliki 2 lobus. Fungsi paru-paru yaitu menerima udara dari bronkiolus sekaligus menjadi tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Nah teman-teman, itulah keseluruhan organ pernapasan kita. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut ke mekanisme pernapasan. Kegiatan bernapas ditandai dengan mengambil dan mengeluarkan udara yang melibatkan serangkaian organ-organ pernapasan. Kegiatan mengambil pernapasan disebut dengan inspirasi, sedangkan kegiatan mengeluarkan udara pernapasan disebut dengan ekspirasi. Jadi, inspirasi dan ekspirasi ini terjadi secara bergantian. Dalam waktu 1 menit, kita mampu melakukan 15-18 kali inspirasi dan ekspirasi. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Pernapasan dada. Pada pernapasan dada terjadi karena aktivitas otot antar tulang rusuk. Jika otot antar tulang rusuk eksternal berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat, akibatnya rongga dada membesar, sedangkan tekanan udara di dalamnya menjadi lebih kecil daripada di luar, sehingga terjadi inspirasi. Dan jika otot antar tulang rusuk internal berkontraksi, maka tulang rusuk akan tertekan dan akan kembali ke posisi semula. Pada saat itu, rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalamnya menjadi lebih besar daripada di luar, sehingga terjadi ekspirasi. Nah, sekarang pernapasan perut. Pada pernapasan perut terjadi karena aktivitas diafragma. Jika diafragma berkontraksi, diafragma akan mendatar. Akibatnya, rongga dada membesar sehingga tekanan udara di dalamnya menjadi lebih kecil daripada di luar. Kondisi ini menyebabkan terjadinya inspirasi. Dan jika diafragma relaksasi dan otot perut berkontraksi, maka diafragma akan naik atau kembali ke posisi semula. Hal ini menyebabkan rongga dada mengecil sehingga tekanan udara di dalamnya menjadi besar. Dan ini terjadi ekspirasi. Nah, itu dia pernapasan dada dan perut.
Jumlah udara yang digunakan setiap menit disebut dengan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan bervariasi bergantung pada faktor-faktor frekuensi pernapasan. Yang pertama itu adalah usia. Frekuensi pernapasan balita itu lebih tinggi dibanding orang dewasa. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat karena volume paru-parunya perempuan itu lebih kecil daripada laki-laki. Tetapi, jika dilihat dari aktivitas, maka frekuensi pernapasan laki-laki lebih cepat. Yang ketiga adalah posisi tubuh. Frekuensi pernapasan kita ketika berdiri lebih tinggi daripada ketika kita duduk. Yang keempat itu adalah suhu. Makin tinggi suhu tubuh kita, maka frekuensi pernapasan itu makin cepat. Dan yang terakhir itu adalah aktivitas. Semakin tinggi aktivitas seseorang, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Nah, inilah faktor-faktor frekuensi pernapasan pada manusia. Kita lanjut ke gangguan sistem pernapasan pada manusia. Jika tidak dirawat dengan baik organ-organ pernapasan, maka akan rentan mengalami kelainan atau penyakit. Kelainan-kelainan atau penyakit atau gangguan pada pernapasan itu yang pertama, asfiksia. Asfiksia ini merupakan penurunan fungsi paru-paru karena gangguan pengangkutan O2. Situasi seperti ini terjadi pada peristiwa tersedak atau tercekik. Kematian dapat terjadi jika penyebabnya tidak dihilangkan dengan cepat. Penyakit asfiksi ini juga dialami oleh bayi ataupun anak-anak. Yang kedua yaitu penyakit emfisema. Penyakit emfisema merupakan penyakit pernapasan yang umum terjadi pada perokok. Pada penyakit ini, area permukaan untuk pertukaran gas berkurang karena dinding yang memisahkan alveoli pecah. Dengan demikian, pertukaran gas menjadi berkurang. Pada situasi ini, jantung harus memompa lebih banyak darah. Kondisi ini dapat mengarah ke gagal ginjal. Nah, yang ketiga yaitu penyakit sinusitis, yaitu infeksi yang terjadi pada rongga hidung. Infeksi ini terjadi karena ketika saluran hidung yang mengarah ke sinus tersumbat. Berikutnya penyakit yang keempat yaitu tonsilitis. Tonsilitis merupakan infeksi pada bagian tonsil sehingga meradang dan membengkak. Peradangan dan pembengkakan tonsil yang terjadi di daerah pangkal paring disebut dengan amandel. Jika terjadi pada dinding nasofaring, maka disebut dengan adenoid. Berikutnya penyakit yang kelima yaitu asma. Asma merupakan penyakit pada bronkus dan bronkiolus yang ditandai dengan sesak napas, sulit bernapas, dan batuk. Orang yang menderita penyakit ini sangat sensitif terhadap debu, asap rokok, asap industri, serbuk sari, bahkan bau hewan. Selanjutnya penyakit pneumonia. Penyakit pneumonia merupakan infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh virus dan bakteri, sehingga bronkus dan alveolus berisi banyak cairan. Kondisi ini menyebabkan terganggunya proses pertukaran udara. Berikutnya penyakit tuberkulosis atau juga disebut dengan TB. TB ini merupakan infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini sangat rentan dan mudah sekali menular. Jadi kita harus hati-hati. Nah, penyakit yang terakhir itu adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini salah satu
penyebabnya yaitu kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang lama. Karena bahan dasar pembuatan rokok itu adalah tembakau yang dicampuri dengan bahan-bahan lainnya sebagai bumbu. Kamu tentu mengetahui bahwa merokok itu dapat merugikan kesehatan, bukan? Pada dasarnya, rokok itu merupakan pabrik bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Ternyata, satu batang rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia dan 400 diantaranya beracun, serta 40 diantaranya ternyata dapat menyebabkan kanker. Astagfirullahaladzim. Nah, teman-teman, cuma itu pembahasan kita pada video kali ini ya. Semoga dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.